Ini rilis di tahun 2021, disutradarai oleh Rodo Sayages. Masih diperanin oleh Stephen Lang sebagai Norman, dan ini ngambil setting beberapa tahun setelah kejadian di film pertama gitu. Cerita di film ini juga tentang dimana dia mengut seorang anak perempuan, dan sekarang anak perempuannya ini diculik oleh sebuah grup gitu. Dan gue gak bisa bilang banyak karena ini sifatnya spoiler free ya, dan gue agak sedikit surprise gitu dalam dalam film ini. Gue sendiri sebenarnya biasa aja sih dengan Don't Breathe yang pertama, bukan jelek dan bukan bagus juga kalau menurut gue. Cukup menghibur iya gitu. Dan yang kedua ini menurut gue nggak seoke yang pertama. Ada beberapa hal yang di film kedua ini agak susah untuk masuk di akal gue ya. Terutama dari karakternya si Phoenix, anak kecil ini. Dan gue nggak bisa nyebutin kenapa karena akan spoiler sih. Antara gue miss selama gue nonton film ini, atau emang nggak masuk di akal aja sih. Dari awal ke pertengahan film, ini kurang lebih agak mirip sih dengan Don't Breathe yang pertama ya. Ngingetin gue dengan filmnya Rainbow Last Blood kalau nggak salah. Dan gue dapet feeling oke, kayaknya ceritanya bakal kurang lebih mirip di sepanjang film ini, dimana settingnya ada di rumah. Dan setelah gue tonton terutama dari awal ke pertengahan ya, dan ternyata agak sedikit di luar dari ekspektasi gue gitu. Gue sendiri nggak nonton trailer di film ini karena emang gue sebisa mungkin menghindari trailer sih. Setelah gue nonton film ini, gue nonton trailernya, dan menurut gue trailer untuk film ini sangat oke gitu. Karena mereka nggak nampilin sisi apa ya, sisi surprise ya di film ini. Dan gue perlu nonton trailernya juga sih, karena gue pengen tahu batasan mana yang pengen ditampilin oleh film ini. Dan gue akan bahas sampai di situ aja gitu. Jadi gue nggak akan ngebahas di luar dari sisi trailernya sih. Ini sendiri merupakan tipikal film yang era sekarang banget ya. Jagoannya dibuat sedikit jahat dan villainnya dibuat lebih baik gitu. Jadi kita lebih simpati dengan karakter, lebih punya simpati sih intinya dengan kedua karakter ini gitu. Yang gue suka dari film ini, hampir semua karakter di sini, kecuali si Phoenix ya, gue hampir nggak suka semuanya gitu. Semuanya punya sisi abu-abunya di film ini, kecuali si Phoenix ya. Dan ini suatu hal yang unik sih di sebuah film gitu. Mirip film I Care A Lot yang di Netflix. Jadi kayak bisa dibilang orang jahat ngelawan orang jahat di film ini. Dan setting di film ini juga kebanyakan di malam hari. Tempatnya kurang lebih ya begitu. Ini gue gak mau spoiler. Cukup simpel dan cukup efektif juga sih. Dan to the point. Durasinya juga kurang lebih 1 jam 38 menitan kalau nggak salah. Dari sisi pace juga cepat. Bahkan ada beberapa scene yang agak cepat malah buat gue. So, Don't Breathe 2 ini sequel dari yang sebelumnya sih. Banyak orang yang bilang ini bisa ditonton tanpa menonton Don't Breathe pertama. Kalau menurut gue malah sedikit perlu sih untuk nonton Don't Breathe pertama, karena walaupun tetap bisa dinikmati tanpa harus nonton yang versi sebelumnya gitu. Karena ada beberapa bagian yang sedikit disinggung dengan tindakan yang dilakuin oleh Norman di film sebelumnya gitu.
Jadi lu punya reference mengenai karakternya Norman ini, karakternya Stephen Lang. Dan menurut gue yang pertama tetap lebih baik sih. Cuma karena yang di kedua ini cukup fresh karena dari pertengahan ke akhir cukup apa ya, dari sisi plot dan cerita ya kalian bisa nonton sendiri sih. So, layak tonton atau enggak, menurut gue ini cukup layak. Walaupun yang tadi gue bilang nggak suka yang pertama menurut gue. Dan ada post credit scene juga sih. Jadi bisa nunggu setelah credit scene. Ada sedikit scene di film ini. Anyway, ini opini gue tentang Don't Breathe 2. Dan gue masih mencoba untuk cari formula yang benar sih untuk memberikan opini atau review tentang sebuah film sih. So, thank you for watching. It's me, Patrick, signing off. Bye.